Baiklah Bapak Ibu, hadirin tamu undangan yang kami hormati, kita masih akan melanjutkan sesi kita. Kita akan memasuki sesi diskusi panel yang akan diisi oleh Swap RX tentang Building the Future of Pharmacy Ecosystem. Marilah kita simak bersama bagaimana peran dan kontribusi Swap RX dalam mendorong kemajuan dunia farmasi di Indonesia. Selamat siang. Boleh lebih kencang? Selamat siang. Oke, suatu kehormatan ya bagi kami bisa menyambut 1.200 orang peserta yang mengikuti IPEC pada hari ini. Dan saat ini kita melakukan singkat sebuah talk show dengan tim Swap RX dengan judul Building the Future of Pharmacy Ecosystem. Nah, aku Apoteker Fania akan memandu sesi talk show pada siang hari ini. Telah hadir bersama aku ada 3 perwakilan dari Swap RX, ada Evan Setiadi selaku Senior Manager Business Development yang akan banyak sharing tentang komunitas dan juga edukasi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ada Glendy Putra selaku National Sales Manager yang akan sharing tentang platform Swap RX Belanja. Semangat pagi teman-teman semuanya. Dan yang terakhir, satu-satunya Sri Kandi selain saya, Stefani Adi selaku Vice President Operations akan sharing tentang distribusi yang dilakukan oleh Teknologi Medika Pratama. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi mereka akan membagikan cerita dan pengalaman seru tentang gimana sih Swap RX itu awal mulanya membangun komunitas, menghadirkan edukasi yang bisa gratis, kemudian gimana platform belanja B2B-nya itu juga membuat hidup apotek jadi lebih gampang dan efisien. Dan yang terakhir gimana layanan distribusi yang diberikan oleh Swap RX bisa memastikan obat yang teman-teman terima itu memiliki kualitas dan akurasi data yang terbaik. Nah, seluruh yang dilakukan Swap RX itu sebenarnya ada satu misi, ada satu tujuan, bukan cuma sekedar bikin aplikasi. Tapi tujuan atau misi Swap RX adalah meningkatkan kualitas, ketersediaan, dan keterjangkauan obat. Untuk apa? Untuk masyarakat melalui jalur farmasi. Nah, aku yakin apa tujuan dari Swap RX ini sangat sejalan dengan harapan teman-teman Swipers juga. Nah, sekarang mari kita coba kenal Swipers lebih mendalam. Aku mulai pertanyaannya ke Evan karena dia yang paling lama nih dari kami berempat yang paling lama di Swap RX. Boleh cerita nggak, Van? Sejarah terbentuknya Swap RX itu seperti apa dan kenapa sih Swap RX milih fokusnya di farmasi gitu? Oke, terima kasih Fania. Sangat menarik pertanyaannya, sejarah mengenai Swap RX. Jadi saya mau ngajak kita kembali ke tahun 2017 nih. Pertama kali Swap RX Indonesia didirikan. Kita itu hadir dengan sebuah visi yang sangat besar. Bagaimana kita bisa menghubungkan, menyatukan, dan juga memberdayakan farmasi channel atau jalur farmasi ini yang pada saat itu bekerjanya masih terfragmentasi, terpecah-pecah, dan belum terhubung secara baik. Gitu. Nah, ada satu fakta menarik, kenapa kita fokus di farmasi channel ini? Ternyata pasien di Asia Tenggara itu mengunjungi apotek itu 10 kali lebih sering dibandingkan mereka mengunjungi dokter. 10 kali. Gitu. Artinya apa? Apotek itu adalah titik interaksi pertama dan utama bagi masyarakat dengan sistem kesehatan di Indonesia. Kontribusinya, perannya itu sangat strategis dan sangat penting dan harus dihargai. Tapi pada saat itu masih belum difasilitasi secara maksimal, Ivan. Contohnya belum terupdate dengan informasi-informasi terkini. Harus ada pengorbanan yang besar kalau mau datang seminar misalnya di area yang jauh, harus ninggalin pekerjaannya.
Apoteknya kita tinggalin dulu, harus ninggalin orang-orang di rumah, anaknya, istrinya, suaminya mungkin gitu ya. Nah, disinilah Swap RX komunitas itu hadir. Jadi kita memberikan informasi terkini, memberikan edukasi online, digital melalui platform aplikasi Swap RX, dan juga mengajak apoteker memberdayakan dalam inisiatif kesehatan masyarakat. Gitu. Nah, sekarang saat ini Swap RX itu sudah berkembang dan kita sudah hadir di 6 negara. Negara apa aja tuh Pak? Nah, ini ada di layar nih. Ada di Filipina, Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan pastinya Indonesia. Yang membanggakan ya, di Asia Tenggara ini jumlah pengguna kita itu sekarang ada 300.000. Yang membanggakan itu adalah ternyata lebih dari setengahnya atau sekitar 160.000 itu dari Indonesia, Van. Wah. Jadi itu bukti bahwa apoteker-apoteker Indonesia, tenaga farmasi Indonesia itu mau terhubung, mau belajar, mau meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia bersama-sama gitu. Nah, kalau kita bicara tentang edukasi di Asia Tenggara ini sudah ada 100.000 farmasis ya yang mengambil edukasi online melalui Swap RX. Dan sudah ada lebih dari 1 juta kredit poin atau SKP yang disalurkan melalui Swap RX. Itu bukan jumlah yang sedikit. Dan itu gratis tuh Van? Menurut saya. Betul. 1 juta Dan lebih. itu gratis. Betul, dan semuanya itu adalah gratis. Gitu. Nah, untuk mewujudkan semua edukasi ini, kita juga merangkul semua stakeholder atau pemangku kepentingan ya di Indonesia. Antara lain adalah prinsipal farmasi, produsen ya yang bermitra dengan kami. Antara lain yang sekarang teman-teman bisa lihat ada di booth di sana di depan itu ya. Itu mitra-mitra kami dari prinsipal. Kemudian kita juga bekerja sama dengan NGO gitu ya. Ada WHO, ada Gates Foundation gitu. Dan yang terpenting kita juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pastinya. Ya. Nah, saya mau memberikan satu contoh gimana kerjasama kita dengan Kemenkes ini. Tapi kita flashback dulu nih, balik ke tahun 2020, Pan. Saat ada pandemi COVID-19 gitu. Di awal-awal pandemi COVID dan ada vaksinasi yang mulai beredar di Indonesia, itu kan kita banyak ya masyarakat yang masih ragu. Ada mitos-mitos yang nggak benar nih gitu ya, mau vaksinasi atau enggak nih. Nah itu kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, khususnya ada di daerah pedalaman Jawa Timur dan di pedalaman Sulawesi Selatan, itu kita mengatasi bagaimana keraguan masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID. Di Jawa Timur, di Kabupaten Lumajang, itu ada satu contoh dengan Apoteker Tivanda namanya. Ya. Jadi kita melakukan edukasi di Apoteker Tivanda, kemudian beliau bisa melakukan edukasi ke pasien yang datang, sehingga mau untuk merujuk di fasilitas kesehatan terdekat dan melakukan vaksinasi COVID pada akhirnya. Dan ini salah satu bentuk nyata, real, bagaimana kita memanfaatkan kekuatan kolektif para apoteker di Indonesia terutamanya gitu. Nah, seiring dengan perkembangan Swap RX, ya, kami tetap mendapatkan feedback dari apoteker, tetap mendengarkan keluh kesah mereka, tantangan-tantangan mereka gitu ya. Dan ternyata ada lagi nih Van, tantangan yang dihadapi. Ternyata mereka juga ada kesulitan untuk mendapatkan produk obat-obatan berkualitas dengan harga yang terjangkau dan pasukan yang konsisten gitu ya. Oleh karena itu kita juga meluncurkan fitur perdagangan B2B. Jadi para apotek ini bisa melakukan pembelanjaan inventory atau pasokan obat-obatan melalui satu aplikasi Swap RX. Oke, nah kurang lebih sekarang, seperti itu. Oke, berarti itu sejarahnya awal mulanya Swap RX itu sebenarnya seperti itu ya. Nah sekarang aku mau lanjut ke Glendy nih, karena Glendy yang akan sharing tentang si platform B2B tersebut gitu. Nah Glenn, kira-kira apa sih perubahan hidup apotek sebelum dan sesudah adanya Swap RX belanja? Oke, terima kasih Van.
Kalau kita bicara perubahan tentunya pasti ada sebelum dan sesudah. Saya berkesempatan untuk keliling Jawa dan Bali dan bertemu sekian banyak PSA, pemilik sarana apotek dan juga apoteker. Isunya mungkin mirip dan ada sebuah benang merah yang saya dapatkan di situ. Jadi kalau teman-teman mungkin apoteker mayoritas perempuan bangun tidur ngurusin keluarga dulu, ngurusin anak mau sekolah, suami mau berangkat kerja. Betul ya Bu ya? Lalu setelah siap-siap mau belanja ke mau berangkat ke apotek, mau memulai menentukan produk apa nih yang mau dibeli. Harus mikirin lagi stoknya, harganya, terus punya tempo pembayaran atau enggak. Dan yang paling penting adalah terkadang udah mesen pun barangnya nggak nyampe. Sehingga jadi sebuah isu lagi, jadi ada ketidakpastian di situ. Sehingga tadi yang seperti Evan sampaikan kita membuat sebuah platform B2B yaitu SwapRx Belanja. Harapannya kami bisa menjawab tantangan dan isu yang dihadapi oleh teman-teman apoteker gitu. Kami memiliki sebuah slogan atau moto mungkin ya. Mungkin teman-teman di sini saya sudah ketemu dengan banyak yang bertransaksi di SwapRx Belanja, sudah familiar dengan yang namanya aman, nyaman dan cuan. Jadi mungkin saya bisa coba tes dulu teman-teman. Kalau saya bilang SwapRx Belanja, teman-teman bilang aman, nyaman, cuan. SwapRx Belanja Aman, nyaman, cuan. Wih, karena saya udah ketemu banyak banget nih Van dari tadi teman-teman yang sudah berbelanja di SwapRx Belanja. Kami berusaha untuk memberikan kualitas yang terbaik, ketersediaan produk dan juga keterjangkauan. Kalau keterjangkauan mungkin kita biasa memikirkan dengan harga atau on faktur diskon, misalnya Bapak Ibu diskonnya berapa persen. Tetapi juga ada satu hal yang kadang suka kita luput yaitu dari ketersediaan kredit facility atau fasilitas kredit. Karena kadang teman-teman juga menghadapi sebuah isu terkait cash flow di apotek. Apotek itu bisnis. Jadi tiap hari, hari ke hari selalu ada mungkin kendala, ada opportunity atau peluang. Tetapi kembali apotek itu bisnis. Sehingga dengan kita memberikan kredit fasilitas yang lebih harapnya baik dan sesuai dengan kebutuhan apotek, teman-teman bisa mengelola apoteknya dengan lebih baik lagi. Jadi dana tersebut selain untuk beli obat, untuk beli persediaan obat, bisa juga untuk mengembangkan apotek, renovasi dan lain sebagainya. Lalu setelah saya keliling, saya ke Jawa dan Bali, kita ada 100 orang sales rep, kita keliling-keliling. Saya sadar kalau kita sebenarnya bukan bikin sebuah platform B2B, bukan hanya cuman jualan aja. Kita tuh membangun sebuah kepercayaan. Karena saat ini sudah ada lebih dari 12.000 apotek yang bertransaksi di SwapRx Belanja. Mungkin boleh minta tepuk tangan lagi teman-teman semuanya. Karena dari 12.000 itu banyak yang ada di sini. Dan tadi saya juga ada sempat bertegur sapa. 12.000 apotek Van, ini gede banget. Besar banget. Dan kami jadinya yakin kami harus selalu bisa melayani komunitas atau mitra SwapRx Belanja dengan lebih baik lagi. Kami ingin menjaga kualitasnya, kami ingin menjaga pelayanan yang lebih baik. Sehingga kami bisa selalu menjadi partner Bapak Ibu untuk berkembang dan bertumbuh bersama. Sehingga kalau tadi 12.000 lalu banyak sekali isu di apotek, hal yang paling utama adalah terkait ketersediaan rantai pasokan. Kita harus bisa memastikan jangan sampai keluar kata-kata yang paling dalam tanda kutip haram didengar. Ada pasien datang mau belanja, produknya nggak ada Bu. Besok datang lagi ke sini ya. Jadi kehilangan kesempatan untuk melakukan penjualan. Dari situ kami membuat sebuah unit usaha untuk memastikan ketersediaan rantai pasokan tersebut, Van. Gitu. Oke, berarti udah nih, ini aplikasi buat memesannya sudah jadi. Tapi barangnya gimana menjamin supaya selalu ada? Nah sekarang aku ke Stefani. Karena Stefani lah yang akan memenuhi janji tersebut ya. Steph boleh diceritain dulu gak sih kenapa sih SwapRx lebih memilih untuk memulai sendiri distribusi farmasi dan bukan menggunakan apa yang sudah ada? Oke, thank you Fania atas pertanyaannya. Jadi benar banget nih teman-teman yang disampaikan sama Glendy barusan ya, bahwa challenge dari jumlah apotek yang sangat besar, apalagi tadi ya mencapai 12.000 apotek, ini challenge-nya adalah gimana caranya memastikan layanannya tetap konsisten. Gimana caranya pesanan-pesanan itu bisa kita penuhi, tidak terlambat gitu kan. Kita juga harus memastikan layanannya selalu dengan kualitas yang tinggi. Saya pribadi bahkan pernah mengalami juga nih, maksudnya di luar sana kita menjalani kehidupan kita, saya sebagai personal pernah mengalami bahkan membeli obat yang ternyata tidak asli. Nah ini kan bahaya sekali ya, jadi kita benar-benar saya terutama pernah merasakan hal tersebut. Jadi saya paham betul kenapa ini sangat penting.
Kenapa layanan distribusi yang benar, yang high quality, yang sesuai regulasi ini benar-benar sangat penting. Maka SwapRx memutuskan gimana caranya supaya faktor-faktor ini terkendali, terkontrol, akhirnya kita memutuskan untuk membuat PBF kita sendiri yang kita kenal dengan PT Teknologi Medika Pratama. Pemilihan nama ini tentunya penting sekali gitu ya, karena kita menganggap teknologi ini adalah salah satu key komponen kita. Nah, kembali ke PBF sendiri nih. Jadi di PBF kita sendiri ini kita ternyata sudah meng-cater begitu banyak customer nih dari Jawa dan Bali. Dari yang tadinya 7.000 bisa mencapai 12.000 apotek. Jadi benar-benar banyak banget meng-cover Jawa dan Bali. 80% dari semua apotek yang ada di Jawa dan Bali ini sudah kita cover teman-teman. Dan 65%-nya sudah kita cover dengan layanan same day. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau pesan obat pasti terkirim dengan cepat. Nah, selain itu, ketika customernya sangat banyak, challenge berikutnya adalah compliance, kesesuaian. Gimana caranya kita memastikan supaya layanan kita tetap konsisten. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, milih nama teknologi ini memang kita benar-benar meng-highlight gitu ya. Karena kita pengen kata kunci teknologi ini kita dalami dan kita jalankan, kita dedikasikan sungguh-sungguh. Contoh yang paling sederhana, mulai dari pendaftaran aja. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang sudah mendaftar di SwapRx, pendaftarannya saja sudah sangat kita permudah dengan teknologi. Jadi kita memastikan bahwa kita mengecek license-nya, bahkan kita memberikan notifikasi ketika license dari teman-teman akan mendekati expire, akan hampir habis masa berlakunya, kita beritahukan. Kemudian kita bisa meng-compare prosesnya dengan sangat mudah supaya lebih cepat. Dan tentunya bersama dengan BPOM kita juga bahkan berdiskusi dan berinovasi. Salah satunya adalah dengan SP elektronik atau ISP. Sehingga teman-teman di apotek tidak perlu repot-repot untuk menulis SP panjang-panjang. Nah, kemudian ketika kita bicara bahwa customer kita makin banyak nih, ya ada 12.000 apotek, tentunya saya nggak mau kalah, gimana caranya saya harus memberikan yang terbaik dong. Kita punya 4.000 SKU di Teknologi Medika Pratama. Tepuk tangan dong teman-teman. Ini satu hal yang saya banggakan juga karena memang artinya kita memberikan yang terbaik, kita punya banyak variasi SKU gitu ya. Dan tentunya gimana caranya ya menghandle SKU 4.000 ini kan banyak banget. Mengkirim dari Jawa dan Bali semuanya majority bisa tercover same day. Kita perlu ke teknologi. Kembali lagi seperti yang saya bilang tentang teknologi. Jadi ketika kita memastikan bahwa proses di warehouse kita bahkan sesuai dengan compliance tapi juga dengan high teknologi. Jadi kita banyak melakukan inovasi. Gimana caranya ngambil barang yang benar, picking yang benar, batch dan ED-nya harus sesuai gitu kan. Supaya apa yang tertera di invoice sama dengan yang teman-teman terima di apotek gitu ya. Jadi mempermudah juga nih nanti ketika ternyata ada proses recall. Jadi kita bisa informasikan dengan cepat. Kurang dari 10 menit saya udah bisa kasih tahu, wah ternyata ini yang ternyata terdampak misalnya seperti itu. Ya. Selain dari proses registrasi, proses penyimpanan barang, teknologi ini ada di semua aspek dari proses kerja yang ada di Teknologi Medika Pratama. Nah, selain dari tadi ya ada ISP, kemudian ada proses inbound, ada proses inventory. Semua ini tujuannya buat apa sih? Untuk memberikan efisiensi proses bagi teman-teman semua. Kenapa? Karena efisiensi artinya berarti saya bisa melakukan operasional perusahaan dengan biaya yang lebih efisien. Ketika biayanya lebih efisien, tentunya manfaat ini akan kita berikan lagi kepada teman-teman, kepada apotek supaya kita bisa memberikan harga yang lebih terjangkau lagi untuk para pasien juga. Jadi benar-benar memberikan manfaat. Nah, jadi dengan semua yang tadi saya sebutkan, ada skala yang besar, kita mengcover apotek yang sangat banyak, kemudian compliance, kesesuaian terhadap regulasi, dan juga pastinya teknologi, saya bisa memastikan bahwa 99% dari yang teman-teman pesan, hampir 100% lah, itu yang bisa teman-teman order pasti kita kirimkan dengan sesuai. Jadi aman, nyaman, dan cuan. Aman, nyaman, cuan lagi yang keluar. Nah, tapi aku mau nanya nih, ini kan tadi dari Stefani itu kayak teknologi banget ya. Jadi maksudnya karena aplikasinya juga dikembangkan SwapRx, distribusinya juga sistemnya tadi oleh SwapRx, keterhubungan data itu sangat gampang gitu ya. Jadi memudahkan stoknya selalu ada,
tadi untuk informasi batch, expiry date juga selalu lengkap. Tapi selain keterhubungan data ini nih, ini aku mau nanya ke Glendy, kira-kira apa lagi sih kelebihan lain dari SwipeRx Belanja, Glenn? Tentunya banyak sih, Van. Kalau tadi saya sempat singgung mungkin terkait kredit facility atau fasilitas kredit. Tadi Stefani sempat mulai menyinggung terkait ISP atau elektronik surat pesanan. Mungkin ini adalah satu hal yang harus saya sampaikan ke teman-teman yang hadir di IPEC hari ini. Karena kalau bayangin tadi harinya sudah padat, banyak yang harus dikerjakan personal dan profesional, terus bikin surat pesanan. Surat pesanan itu saat kita buat juga harus menunggu sales dari distributor datang dan mengambil surat pesanan tersebut untuk obat-obat prekursor. Setelah itu baru menunggu pesanannya dikonfirmasi, kembali barangnya nggak ada atau stoknya tidak sesuai. Ini kan jadi sebuah hal yang menghabiskan waktu dan kalau kita kehilangan waktu kita kehilangan kesempatan. Lalu kalau kita punya surat pesanan di SwipeRx seperti apa sih? Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat. Di SwipeRx itu kami menggunakan verifikasi OTP atau one time password. Jadi saat transaksi sudah check out, nanti akan keluar notifikasinya. Ada arahan untuk memasukkan OTP yang dikirim langsung ke WhatsApp apoteker penanggung jawab. Jadi memang hanya diberikan akses khusus kepada orang yang berhak gitu. Setelah diisi OTP-nya, pesanan akan langsung terproses dan barang yang sudah diproses tersebut sesuai karena sudah langsung connect ke TMP yang tadi sudah Stefani sampaikan. Setelah itu kita punya variasi ada 4.000 SKU. Tadi Stefani sampaikan banyak banget gimana cara nyarinya. Kadang kita kalau ngetik mungkin kayak di Google suka typo. Apalagi kalau saat saya mulai bekerja di bidang farmasi di obat-obatan ada I dan Y. Jadi kadang suka ketuker pas kita ngetik gak keluar. Nah di aplikasi kami itu gampang banget Bapak Ibu. Jadi langsung otomatis memberikan rekomendasi yang paling mirip. Sehingga kalau kita salah ketik atau lagi kecepatan kadang suka kegeser kursor typo itu langsung bisa terbaca. Kita memberikan rekomendasi ada produk-produk yang sudah pernah dibeli sebelumnya. Jadi nggak usah nyari-nyari buka Defekta lagi. Sudah ada tuh di situ rekomendasi barang yang kita sudah pernah beli. Setelah itu barang-barang yang sedang lagi dalam program. Barang-barang yang mungkin banyak apotek yang ada di sekitaran Bapak Ibu yang juga sudah membeli barang-barang tersebut. Jadi ada rekomendasinya. Setelah itu juga tadi Stefani bilang terkait expiry date dan nomor batch itu juga sudah detail ada di dalam halaman produk. Jadi setiap produk kalau dituliskan kapan ketentuan returnya, lalu seperti apa expiry date-nya, itu sudah dipastikan sesuai. Kami selalu mengusahakan hal tersebut, hal yang kecil tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman yang ada di apotek. Lalu hal-hal tersebut menjadi sebuah basis atau dasar sehingga kami bisa memberikan kemudahan akses ke harga grosir yang kompetitif dan bisa menurunkan harga obat secara keseluruhan. Jadi harapnya Van, hal-hal yang dilakukan baik di TMP atau di SwipeRx Belanja dan mungkin saya di sales team, kami berusaha untuk memberikan hal itu ke teman-teman mitra SwipeRx Belanja gitu. Oke, kita sudah bahas ya, ada 3 unit usahanya SwipeRx. Dari komunitas, dari belanja, dari TMP. Kita belum bahas yang hari ini menyelenggarakan IPEC, yaitu Lembaga Pendidikan dan Pelatihan SwipeRx. Nah aku balik lagi ke Evan. Van, apa sih yang bikin LPP SwipeRx ini berbeda nih dari lembaga lainnya yang menyelenggarakan pendidikan untuk apoteker? Makasih Fania. Jadi kalau kita bicara tentang kualitas layanan kesehatan, tadi kan udah dibahas ya, produk-produk obat-obatan yang berkualitas dengan harga terjangkau, pasokan dan oke gitu ya. Nah sebenarnya layanan kesehatan itu juga yang paling menentukan itu adalah kualitas orangnya atau SDM-nya yang ada di balik meja apoteknya itu, yaitu para farmasis, para tenaga farmasi yang sekarang kumpul dengan kita di sini gitu. Di SwipeRx itu kita punya semangat ya. Kita kalau seseorang itu menimba ilmu terus-menerus, maka tentunya akan mengupgrade dirinya sendiri. Dan ini akan memberi dampak bukan hanya ke apotekernya, tapi juga ke komunitas atau pasien yang dilayaninya gitu, yang datang. Pelayanan kesehatan ke masyarakat, ke pasien juga akan meningkat pula. Nah, sebelum adanya LPP SwipeRx pun, di SwipeRx komunitas itu kita kan sudah mengadakan edukasi gitu ya.
Nah, sejauh ini itu sudah ada 70.000 farmasis atau tenaga farmasi yang sudah mendapatkan edukasi online, baik itu berupa webinar, CPD atau microlearning gitu ya, melalui aplikasi SwapRx. Ada 33.000-nya itu apoteker dan sisanya yang 37.000 adalah tenaga vokasi farmasi. Nah, dengan adanya LPP SwapRx yang sudah kita resmikan tadi pagi, Fania, itu kita ingin lebih lagi meningkatkan kualitas dan kuantitas edukasi melalui LPP SwapRx ini gitu. Buktinya apa? Tahun lalu di bulan Juli sampai Desember 2024 itu LPP SwapRx sudah mengadakan 26 webinar terakreditasi Kemenkes. Artinya setiap minggu itu pasti ada satu webinar. Dan kita juga punya kata kunci yang tadi udah disebut Fania, gratis dan terbuka untuk semuanya. Jadi nggak ada batasan geografis karena online, nggak ada batasan finansial karena gratis, dan nggak ada batasan institusional juga, gitu ya. Semuanya boleh join, gitu. Nah, kemudian LPP SwapRx ini kita juga bermitra dengan 10 universitas terkemuka di Indonesia. Yang bisa dilihat di layar, boleh tepuk tangan dulu perwakilannya hari ini, saya yakin pada hadir di sini gitu ya. Dengan bermitra dengan universitas terkemuka ini kita bisa menghadirkan pembicara yang top, yang kompeten gitu. Dan itu meningkatkan lagi edukasi yang dilakukan di SwapRx, di LPP SwapRx gitu ya. Dari tadi saya udah ngomong edukasi gitu ya. Tapi sebenarnya di SwapRx ini kita bukan hanya edukasi, tapi kita juga membuat sebuah gerakan di mana setiap apoteker itu harus merasa punya posisi yang spesial di dalam masyarakat, punya dukungan dari teknologi, dan punya kesempatan yang sama untuk berkembang, untuk memajukan kesehatan masyarakat Indonesia. Saya rasa itu, Van. Oke. Van, tapi kan SwapRx ini bisa dibilang atau mengatakan diri sebagai aplikasi all-in-one app nih untuk tenaga kefarmasian. Betul. Berarti selain tadi yang sudah diceritakan, kira-kira apa lagi sih yang bisa didapatkan oleh teman-teman swipers yang bergabung jadi komunitasnya SwapRx? Iya, makasih Fania. Jawabannya fiturnya banyak gitu ya. Contohnya yang pertama, ini mungkin teman-teman yang udah pengguna aplikasi udah familiar. Ada fitur grup di mana itu buat untuk diskusi. Jadi setelah webinar selesai, bukan berarti pembelajarannya cuma sampai di situ. Tapi bisa juga sharing-sharing di dalam grup, saling berbagi pengalaman. Jadi edukasinya akan berkelanjutan. Kita tularkan, kita bagikan ilmunya dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya SwapRx Academy gitu. Nah, ini ada di layar, SwapRx Academy. Ada banyak konten-konten edukatif, interaktif, dan konten-kontennya tuh ringkas ya, bentuknya video. Kita sajikan dengan singkat, tapi isinya daging semua. Kita buat singkat ini supaya kita tahu, karena para tenaga farmasi ini waktunya sedikit ya untuk, karena sibuk gitu ya di apotek. Sambil kerja, sambil belajar. Nah itu, jadi bisa sedikit-sedikit sambil belajar gitu ya. Ada banyak variasi programnya, ada Farmakepo, ada Meet the Expert gitu ya, dan lain-lain gitu. Kemudian yang terakhir adalah kita juga punya Swapaganza, ada program edukatif yang berhadiah menarik gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal hadiah, saya mau tanya sama teman kita dulu nih, Glendy. Saya mau nanya ke Glendy aja ya. Oh iya, apa tuh? Glendy, misalkan kamu seorang apoteker yang berpraktek di daerah Papua misalnya. Kalau kamu ikut program ini, kira-kira pengen hadiah apa dari SwapRx? Kapal pesiar bisa nggak? Apa? Salah Kapal dikiranya pesiar. orang sales. Langsung aja yang gede sekali ya. Kapal pesiar ya, seru ya, bisa jalan-jalan bareng gitu ya sama Jadi tahun depan keluarga. Kaipek naik kapal sendiri gitu. Oke, kita tampung ya. Jadi sebenarnya hadiah ini tuh bukan sekedar untuk seru-seruan Glenn,
Tapi ini sebenarnya adalah reward atau apresiasi ya, apresiasi yang kita berikan untuk para farmasis Indonesia. Karena di SwapRx ini kita punya komitmen, kontribusi sekecil apapun itu harus dihargai gitu ya. Apalagi untuk para apoteker Indonesia yang kontribusinya, kerja kerasnya itu sudah banyak sekali dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Itu harus sangat amat kita apresiasi. Saya rasa itu, Fania. Oke, thank you Evan. Sekarang aku ke Glendy. Glenn, mengingat di sini yang hadir ya bisa dibilang adalah penggunanya SwapRx ya. Khususnya SwapRx belanja mungkin. Nah, kira-kira manfaat apa lagi nih yang ditawarkan sama SwapRx belanja kepada teman-teman yang udah loyal banget? Tadi banyak banget, mau fasilitas kredit, mau ISP, cara mencari produk dengan mudah. Kami selalu tahu, mungkin tadi Evan sempat singgung, memberikan pelayanan kadang sibuk, lupa, nggak lihat aplikasi. Padahal sedang ada promo dan program menarik di aplikasi SwapRx Belanja. Kami selalu mengingatkan dalam bentuk push notification, jadi keluar tuh di handphone Bapak Ibu, ada pengingat, oh lagi ada program nih, ada lagi sedang berjalan sale atau limited deals, atau weekly deals, atau mungkin yang Bapak Ibu di sini suka yang ada petir-petirnya, ada flash sale yang memiliki waktu dan jam tertentu. Jadi jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan produk dengan harga yang lebih agresif dan kompetitif lagi karena sedang melakukan pelayanan. Lalu kami juga membuat fitur misi di mana setiap apotek juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Gak semua itu tentang rupiah atau on faktur diskon. Saya selalu sebutkan mungkin mau diskon berapa. Bisa jadi Bapak Ibu ada kebutuhan. Bisa handphone misalnya untuk di apotek untuk melakukan pemesanan. Karena waktu sudah habis untuk keluarga dan apotek. Benar ya Bapak Ibu ya. Waktu sudah habis di situ mau cari untuk membangun apotek lebih baik lagi. Meremajakan peralatan-peralatan yang ada di apotek kadang gak sempat. Kami bisa bantu memberikan hadiah atau reward tersebut jadi bentuknya barang atau farmasi support. Khusus untuk kali ini mungkin teman-teman tadi saat masuk dari meja registrasi lihat ada booth SwapRx. Di sana kami sedang menjalankan promo-promo terkait program, bisa langsung ditanya di sana. Tapi kita juga ada spin the wheel. Jadi ada hadiah reward menarik yang hanya ada khusus saat di IPAC kali ini gitu Van. Lalu jangan lupa teman-teman harus ke sana untuk mendapatkan stempel karena di situ ada 4 mod sepeda listrik. Kalau mau mendapatkan sepeda listrik harus mengumpulkan kupon dan salah satunya mewajibkan teman-teman untuk mengambil stempel di booth SwapRx. Jadi kalau saya sampaikan program mengingatkan terkait flash sale, kita lagi jual murah kita ngingetin loh. Kita nggak diem-diem aja Van, kita ngasih tahu ke apotek jangan sampai kehilangan kesempatan. Sehingga kami selalu berusaha untuk menjadi solusi pengadaan farmasi yang terintegrasi dan terpercaya untuk teman-teman semua. Kami memberikan akses yang mudah ke produk farmasi yang resmi. Kami memberikan kemudahan transaksi dan pemesanan dan tentunya harga yang terjangkau dan transparan. Sehingga kembali lagi yang tadi saya sampaikan teman-teman. Aman, nyaman, dan cuan. Boleh saya tes sekali lagi? SwapRx Belanja, aman, nyaman, cuan. Oke. Ini pulang-pulang aman, nyaman, cuan terus sih sampai rumah. Udah cukup ya, udah aman, nyaman, cukup. cuan, aman, nyaman, cuan. Ya. Oke, thank you Glendy. Terakhir aku, pertanyaan terakhir ini untuk Stephanie. Mungkin singkat aja ya Steph ya. Jadi sebenarnya TMP kalau aku lihat memang berusaha membrandingkan diri sebagai distributor farmasi yang trusted gitu, terpercaya. Apa saja sih sebenarnya yang dilakukan oleh TMP untuk menjaga citranya tersebut? Oke, thank you Van. Jadi kalau dua bapak-bapak di sebelah saya ini dari tadi ngomongnya kan bagus-bagus terus ya, manis-manis terus ya. Saya nih yang kebagian biasanya di belakang layar, hari ini nih nongol di sini untuk menjelaskan gimana sih caranya yang bagus-bagus dan janji-janji yang tadi benar-benar kita tepatin gitu ya. Jadi PT Teknologi Medika Pratama atau biasa kita sebut TMP punya 5 elemen utama atau 5 kualitas utama gitu ya kalau saya boleh bilang. Yang pasti lokasi yang strategis supaya bisa memenuhi pengiriman untuk teman-teman semua di apotek. Kemudian yang pasti kita tersertifikasi ya, jadi kita sudah pasti dengan CDOB, dengan CDAKB. Kemudian kita punya sistem yang mumpuni. Dengan lokasi tadi yang bagus kita otomatis juga punya pengiriman yang cepat ya. Seperti yang tadi saya udah bilang ada 65% yang terlayani dengan layanan same day.
Dan kita juga punya aplikasi yang sangat mumpuni. Artinya apa? Teman-teman mau order tengah malam pun juga bisa gitu ya. Karena dia 24 jam 7 hari seminggu gitu. Jadi mau order kapan saja bisa. Ini tentunya adalah bagian dari komitmen mutlak kami PT TMP supaya bisa memberikan layanan terbaik bagi teman-teman semua. Bagi teman-teman di apotek dan tentunya bagi pasien juga. Nah, ketika CDOB dan CDAKB ini sertifikasinya sudah kami dapatkan gitu ya. Kami benar-benar menjunjung tinggi compliance dan kualitas gitu. Jadi ini bukan hanya gimmick tapi memang benar-benar nih semua kita training, semua staff kita training gitu ya, sampai ke kurir pengiriman pun kita training gitu. Nah, kalau tadi Evan sudah bicara soal memberikan wadah teman-teman di sini untuk berkomunitas, berjejaring, ya kan, meningkatkan edukasinya. Kemudian TMP ini juga nggak mau kalah nih pastinya. Kita memberikan ruang untuk berpraktek bagi para calon apoteker muda, yaitu teman-teman semua. Nah, 2 tahun terakhir kami sudah melibatkan 300 PKPA yang sudah bekerja praktek di warehouse PT TMP. Nah, dari mana aja nih? Juga dari berbagai universitas. Ada dari Universitas Indonesia, ada dari ITB, dari UGM, dari Airlangga, Udayana, Pancasila, Atmajaya, banyak banget. Bahkan kali ini kayaknya ada nih yang dari UPH nih, yang lagi jalan saat ini gitu ya. Jadi benar-benar banyak sekali dan saya senang sekali melihat antusiasme dari teman-teman PKPE yang ada di warehouse. Nah, di sana ngapain aja? Pasti teman-teman belajar banyak tentang farmasi, tentang proses-prosesnya tapi di kampus nih, di kelas. Nah, gimana caranya sekarang kita ngelihat yuk kalau didistribusi di lapangan seperti apa. Nah, jadi kita melihat gimana sih cara proses inbound, gimana sih cara proses penerima barang supaya apa? Yang saya alami tadi di awal itu tidak terjadi gitu, bahwa jangan sampai pasien ini menerima barang yang ternyata tidak asli gitu ya. Kita pasti cek dengan sangat teliti. NIE-nya bagaimana, kemasannya bagaimana, expiry-nya bagaimana. Nah, ini pasti kita jaga dengan benar-benar agar sesuai. Kemudian penyimpanannya juga supaya suhunya tetap terpantau, pemrosesan ordernya juga tadi pasti dengan segala teknologi yang kita miliki. Ya, bahkan nggak hanya mendapatkan pengalaman magang nih, tapi juga bahkan ada yang mendapatkan pekerjaan mungkin dari Swap RX Community atau bahkan bekerja di TMP, bahkan ada juga nih, gitu ya. Nah, satu hal lagi yang mungkin saya pengen sharingkan gitu ya, kenapa TMP menjadi sesuatu yang sangat saya banggakan gitu ya. Salah satunya adalah karena kami juga bekerja sama dan bahkan BPOM mempercayai kami untuk menjadikan sebagai tempat training atau tempat berlatih dari para instruktur-instrukturnya. Jadi para instruktur yang nantinya akan mengaudit tempat lain justru berlatih di PT TMP, berlatih di warehouse-nya TMP. Nah, ini adalah suatu kehormatan pastinya bagi kami karena ini berarti kami dipercaya dan kami mempunyai standar kualitas yang tinggi sehingga bisa menjadikan contoh gitu untuk diterapkan di tempat lain juga gitu ya. Nah, sinergi antara TMP dan BPOM ini juga salah satu hal yang juga berperan penting nggak cuma hanya untuk sekarang tapi juga untuk inovasi dan pengembangan teknologi di masa yang akan datang. Nah, kembali lagi tadi makanya saya bilang memilih nama PT TMP atau Teknologi Medika Pratama ini nggak main-main. Kita benar-benar memberikan penekanan termasuk menjadi partner bagi regulator supaya kita bisa sama-sama membahas masalah perkembangan teknologi ke depannya untuk di sektor farmasi. Oke, terima kasih banyak Stefani. Itu sebenarnya adalah pertanyaan terakhir untuk sesi talk show pada siang hari ini. Mungkin karena keterbatasan waktu saya tidak membuka sesi tanya jawab, tapi izinkan saya untuk merangkum nih dari ketiga perwakilan Swap RX ini apa sih yang sebenarnya dilakukan Swap RX dan kaitannya dengan topik dari talk show yaitu Building the Future of Pharmacy Ecosystem. Jadi kita sudah lihat ya gimana Swap RX itu bukan hanya sedang membangun sebuah komunitas farmasi secara digital, tapi juga mencoba memberdayakan teman-teman nih sebagai tenaga kefarmasian untuk lebih meningkatkan kompetensi melalui edukasinya, memberikan akses ke produk-produk yang tentunya dengan harga kompetitif, memberikan akses kepada modal untuk kerja apotek, dan juga didukung dengan jaringan distribusi yang selalu menjamin
kualitas, menjamin ketersediaan, dan keterjangkauan produk. Melalui komunitas SwapRx kita sudah lihat teman-teman apoteker bisa terhubung, bisa berkolaborasi, bahkan secara langsung terlibat dalam inisiatif kesehatan masyarakat seperti Apoteker Tivanda. Dengan SwapRx Belanja, pemilik apotek dengan mudah bisa membeli obat-obatan harga kompetitif 4.000 SKU, banyak sekali. Dan kemudian yang mendeliver itu adalah PBF-nya TMP. Selain itu, Pusat Pendidikan LPP SwapRx juga memastikan teman-teman selalu punya akses kepada pendidikan atau webinar, microlearning, seminar seperti hari ini, dan pelatihan-pelatihan lain yang membantu teman-teman dapetin SKP, tapi juga yang terutama meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, yang aku tangkap apa yang dilakukan oleh SwapRx bukan cuma sekedar mendukung operasional apotek semata nih. Tapi yang diinginkan oleh SwapRx adalah melalui jalur apotek mandiri, apotek retail, kita bisa sama-sama meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi dengan kata lain, SwapRx ini sedang membangun sebuah gerakan dan ajakan kepada teman-teman semua untuk sama-sama yuk kita bangun Indonesia yang lebih sehat. Dan kita sudah lihat inovasi yang dilakukan SwapRx, komitmen kuat terhadap misinya, dan SwapRx membuktikan bahwa SwapRx adalah mitra terpercaya dalam menciptakan ekosistem masa depan yang lebih efisien, lebih terhubung, dan berkelanjutan. Nah, dengan demikian percayalah ketika dikatakan bahwa ekosistem farmasi masa depan ada di tangan teknologi dan solusi yang tepat, maka SwapRx adalah garda terdepannya. Demikian sesi talk show pada siang hari ini saya sudahi dan saya kembalikan kepada MC. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk pembicara dan juga moderator dari SwapRx. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, apresiasi.